Berikut tutorial tata cara melakukan registrasi TPK dan kemudian dilanjutkan dengan membuat akun untuk anggota TPK tersebut atau kader TPK. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama, kita masuk ke halaman penelusuran Google Chrome. Kemudian kita tulis link untuk mengakses aplikasi LC-Mail untuk admin. Kita tulis alamat, https://lcmail.bkkbn.co.id. Maka akan muncul berikutnya tampilan yang seperti ini. Kita klik tulisan login yang ada di pojok kanan atas yang berwarna hijau. Kita klik. Kemudian berikutnya muncul tampilan untuk mengisi user dan password. Karena kita akan menggunakan admin kecamatan, maka kita isi atau kita tulis untuk user admin kecamatan. Ya, saya menggunakan Kecamatan Seluma Timur. Kemudian kita setelah diisi user dan password, maka kemudian kita klik login. Setelah klik login, maka kita akan dibawa ke tampilan dashboard aplikasi LC-Mail untuk admin kecamatan. Nah, setelah muncul tampilan yang seperti ini, kemudian kita klik master. Karena kita akan meregistrasi TPK, maka kita pilih atau kita klik TPK. Nah, artinya kalau registrasi TPK, artinya kita akan mendaftarkan atau meregistrasikan TPK yang ada di wilayah kecamatan kita. Misalnya TPK Desa Sembayat atau TPK Desa Kelurahan Selebar atau TPK Desa Rawasari. Itu yang akan kita registrasi. Artinya pertama kita akan meregistrasi dulu TPK-nya. Setelah diregistrasi TPK-nya, baru kemudian kita memasukkan anggota atau kader TPK tersebut. Nah, untuk meregistrasi TPK, kita klik tambah. Kemudian muncul tampilan untuk mengisi data terkait TPK tersebut. Mulai daripada provinsi, kita pilih provinsinya Provinsi Bengkulu, kemudian kota atau kabupaten, saya pilih Seluma, kecamatannya Kecamatan Seluma Timur, kemudian kelurahannya saya pilih salah satu yang ada di wilayah Kecamatan Seluma Timur, misal saya pilih Talang Sali. Kemudian kita tulis alamat desa tersebut di mana, jalan lintas. Oke, misalnya seperti itu, isi alamatnya Jalan Lintas Bengkulu mana. Kemudian berikutnya kita mengisi terkait dengan SK dari TPK tersebut. SK kita klik ada pilihan tidak ada dan ada, kita pilih ada. Kemudian nomor SK, nomor penerbitan dari SK TPK tersebut. Misalkan saya pilih itu. Nah, setelah itu tanggal TPK tersebut di SK kan. Oke, misalkan seperti ini. 01/04/2022. Kemudian terakhir siapa yang menandatangani mengeluarkan SK tersebut, ada pilihan kepala desa, camat, OPDKB dan bupati.
saya pilih kepala desa. Nah, setelah semuanya terisi, maka terakhir kita klik simpan. Maka klik simpan yang bagian bawah. Oke. Nah, setelah diklik simpan, setelah kita klik simpan, maka Desa Talangsali yang kita daftarkan tadi, yang kita registrasi tadi akan muncul di data TPK yang ada di wilayah Kecamatan Seluma Timur. Kita lihat ada di dalam datanya ada Desa Talangsali. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk memasukkan kader TPK-nya? Maka di bagian Desa Talangsali itu kita klik anggota. Kita klik anggota. Karena ini saya sudah menggunakan data yang sudah ada, maka saya akan tunjukkan caranya saja seperti apa caranya. Maka untuk menambahkan anggota sama halnya dengan yang tadi, kita klik tambah. Kemudian kita mengisi role yang ada, kemudian kita mengisi data tampilan untuk terkait dengan kader TPK yang akan kita buat akunnya. Mulai dari bagian atas, pilihannya adalah status daripada kader TPK. Apakah itu bidan, kader PKK, kader KB, atau tenaga kesehatan lainnya. Kita pilih bidan. Kemudian klik kualifikasi. Dari bidan itu ada pilihannya, ada PNS. Kemudian kita boleh mengisi ini lebih dari satu sesuai dengan apa yang dimiliki oleh bidan tersebut. Nah, berikutnya dilanjutkan dengan mengisi NIK untuk bidan tadi. Kita isi NIK-nya. Setelah NIK, isi nama. Kita isi nama bidan. Kemudian jenis kelamin, kita klik di pojok yang paling ujung itu ada segitiga. Kita klik untuk pilihan. Kemudian perempuan sama, untuk agama kita tinggal klik saja, nanti ada pilihannya. Kemudian status perkawinan juga tinggal klik, nanti akan ada pilihan status perkawinan. Kemudian untuk tempat lahir itu harus ditulis. Kemudian tanggal lahir juga ada pilihan untuk tanggal lahir. Untuk memilih tahun kita bisa klik di ada pilihan, kita klik di bagian kirinya yang di tahun, maka kemudian akan muncul pilihan untuk tahun. Kita tinggal pilih saja tahun berapa. Setelah itu pilih tanggal 8 tinggal 08/05/1984, alamat. Kemudian setelah alamat kita mengisi nomor WA.
Itu kemudian dilanjut dengan pendidikan. Pendidikan kita tinggal klik ada pilihan pendidikannya apa. Kemudian terakhir kita pilih ya, kita klik untuk mengisi pelatihan yang sudah pernah diikuti. Ada beberapa pelatihan yang bisa dipilih untuk terkait dengan kader TPK kita. Nah, semuanya setelah kita pilih, semuanya sudah setelah terisi, maka kita tinggal klik simpan yang ada di bagian bawah. Klik simpan yang ada di bagian bawah. Oke, setelah kita klik simpan, maka data TPK tadi akan muncul di tampilan yang menampilkan terkait data atau isian yang berkaitan dengan kader TPK yang kita isi tadi. Nah, ini tadi saya mengisi Pernitania. Di sini kita bisa lihat ada di bagian atas itu Pernitania. Nah, untuk user yang akan digunakan ini akan muncul secara otomatis karena kita tadi tidak membuat user, tapi kita hanya mengisi biodata terkait dengan kader TPK yang kita buat akunnya atau kita registrasi tadi. Nah, maka nanti setelah kita mengisi data-data tersebut, untuk user yang akan digunakan oleh kader TPK itu akan muncul sendiri secara otomatis by system. Nah, seperti ini tadi saya mengisi data yang berkaitan dengan kader TPK atas nama Pernitania. Nah, untuk usernya akan muncul secara otomatis data ini. Usernya itu adalah Perni. Dan sedangkan untuk passwordnya, untuk di awal passwordnya adalah password standar. Nanti yang akan digunakan adalah password 123456788. Jadi passwordnya akan menggunakan password 1-8. Untuk usernya akan muncul secara otomatis by system setelah kita mengisi keseluruhan data yang diminta dalam aplikasi terkait dengan kader TPK itu tadi. Nah, setelah diregistrasi, maka si kader TPK akan bisa mengakses aplikasi LCmail dengan menggunakan user yang ada yang muncul secara otomatis by system. Kemudian untuk password awalnya, itu password standarnya adalah menggunakan 1-8. Kemudian kita arahkan nanti kader untuk mengubah password untuk tidak menggunakan password standar. Jadi boleh mengganti password yang lainnya. Nah, itu cara untuk meregistrasi TPK, kemudian dilanjutkan dengan membuat akun untuk kader TPK sehingga kader TPK bisa mengakses aplikasi LCmail. Sekian, terima kasih.